Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atta Yuda Prisma dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Dalam video ini saya akan menyampaikan materi dari PPAK UIN Maulana Malik Ibrahim dalam perincian sebagai berikut. Peserta PPAK diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.794 orang dan angkatan 2020 yang belum lulus PPAK tahun lalu sebanyak 43 orang. Tahun ini mahasiswa baru tersebut terbagi di 7 fakultas yang berbeda, yakni di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 963 mahasiswa, Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa, Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa, Fakultas Psikolog sebanyak 259 mahasiswa, Fakultas Ekonomi sebanyak 579 mahasiswa, Fakultas Saintek sebanyak 811 mahasiswa, dan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 orang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas, di antaranya Psikologi, Humaniora, Syariah, Ekonomi, Saintek, dan Tarbiyah. Kini UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasional dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya, seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, bahasa Arab, dan Mandarin. Rumah moderasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat cinta bangsa dan peduli Indonesia tangguh, dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 sampai 150 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium, hingga akhirnya wisuda. Kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu 1. Berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. 2. Berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong serta berbicara sopan dan sebagainya. 3. Menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat siswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa yang akan dituangkan di SKPII, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dan berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan terdiri dari matkul dasar agama, bahasa, filsafat, dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan matkul program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Gmeet, e-learning, dan lain-lain. Kemudian untuk sistem SIAKAD, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA, dosen penasihat akademik.
perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapat KHS atau Kartu Hasil Studi, di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK semakin sedikit, semakin besar akan semakin banyak dan cepat lulus. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Jika ingin menyampaikan apresiasi mahasiswa, bisa menyampaikan melalui SEMA, DEMA, HMPS, HMJ. UIN Maliki juga memiliki akselerasi. Jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2 namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN Maliki, karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi. Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Selanjutnya akan membahas tentang organisasi-organisasi yang berada di UIN Malang. Yang pertama, DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa, yang diketuai oleh Farhan Adi Musaradi, jurusan Farmasi, Wakil Ahmad Fawaid, jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus UMK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA sebagai melaksanakan program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan, menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA: melaksanakan koordinasi kemahasiswaan, melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa, mengomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Selanjutnya, organisasi SEMA, Senat Mahasiswa, yang diketuai oleh Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA: advokasi, legislasi, pengawasan, penganggaran, membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA: mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA Universitas, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA Universitas, menjadi mitra kerja DEMA dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan wewenang SEMA, membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk melaksanakan pemilu, mengawasi melaksanakan hasil-hasil sidang SEMA, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA, turut adil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas, menerima dan membahas usulan pengorganisasian yang berkaitan dengan bidang tertentu, dan mengikuti sertakan dan pembahasan. Selanjutnya, UKM Menwa, organisasi bersejarah pembentukan Jenderal Ahmad Nasution 1959 di Jabar, semboyan penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan, dengan logo simbol warna ungu artinya mulia. Fungsi resimen mahasiswa mewujudkan sikap bela negara
di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa, dan lain-lain. Selanjutnya, organisasi UKM Pramuka. Rencana Maulana Malik Ibrahim berlandaskan ulul albab dan memangku adat yang diketuai oleh Dewi Chandrawulan. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerja Anjangsana, Kuarcap, Kuarda, dan Kuarnas. Perkemahan Wirakarya yang tentunya alumni atau family gathering musyawarah pendidikan. Tugas yaitu rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan. Salah satu dewan OPS Diklat. Selanjutnya akan membahas organisasi UKM PMI. Bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Didirikan oleh Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990. Lambang burung Raja Wali, program kerja pengurus inti, rapat bulanan, kartu kendali pengukuhan AK Mustafa Disnatalis. Organisasi UKM UAPM, inovasi unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik. Didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang, Jatim. Visi memihak kesadaran nurani. Filosofis teks UAPM melambangkan independensi. Produk Kipot berupa koran kumpulan isu ranah kampus dan majalah berupa majalah tahunan berisi debat yang kritis analitis. Agenda rutin diklat tingkat dasar, upgrading skills, jurnalis, GAM, sekolah filsafat, rapat akhir tahun, diskusi rutin. Sekarang menuju pembahasan yang paling akhir, memiliki tema kebangkitan bangsa menuju Indonesia yang tangguh. Disampaikan oleh Muhammad Hasanuddin Wahid. Kunci pengendalikan pandemi 2. Vaksinasi dipercepat untuk health immunity, disiplin berprokes. Dampak terhadap pandemi COVID-19, turunnya pertumbuhan sektor ekonomi, melemahnya daya beli, hilangnya pekerjaan, sektor pendidikan putus sekolah, anak harus bekerja, represi orang tua, kekerasan pada anak dan resiko eksternal, penurunan capaian belajar, sektor sosial, meningkatnya angka kematian, meningkatnya angka kriminalitas, kebijakan sektor pendidikan, bantuan kuota, bantuan subsidi upah, bantuan UKT, rumah sakit, dan pendidikan. Pentingnya kolaborasi, model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya. Komunitas ormas, pembisnis, pemerintah, akademis, universitas, partai politik, dema massa. 3 kekuatan pengubah dunia, kemajuan teknologi, agama, pasar, mencerdaskan, menyiapkan diri secara intelektual, menguatkan fondasi keagamaan, dan menyiapkan berbagai keahlian generasi muda yang tidak boleh ditawar lagi. Peran dan peluang UN. Karakter Islam sebagai agama rahmatul alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesatuan. Ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global baik secara langsung atau tidak dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia, serta menganggap dan menggunakan agenda moderasi alam seperti konflik Palestina, Israel, polisial diposim, peran mahasiswa. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of dalam menguatkan dan agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan, kebahagiaan, dan
keagamaan sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan kebinekaan.